Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 제 이름 Dewi Arianti입니다. 반갑습니다. Um, aku adalah mahasiswa semester 5 yang selama 6 bulan terakhir ini magang di Behind This Indonesia. Dan hari ini aku mau cerita perjalanan magang aku. Awal magang pas interview, aku ingat banget ada satu pertanyaan yang cukup melekat di kepalaku sampai hari ini, yaitu apa mimpi dan impian kamu. Dan dengan santai, tanpa rasa bersalah, aku ngejawab aku pengen ke Korea. Padahal itu cuma jawaban yang tiba-tiba muncul di otak aku. Dan lucunya, pertanyaan ini muncul terus-menerus hampir di setiap orang yang aku temui selama magang. Dan entah kenapa, tiap kali aku jawab, detail jawabannya tuh pasti selalu bertambah dan berubah. Dan makin masuk akal untuk diwujudkan. Makin jelas. Kayak kalau ini sebuah lensa, ini tuh dari yang awalnya ngeblur, tiba-tiba jadi HD. Dan dulu aku mikir kalau kita sering nyeritain mimpi kita, itu malah berpotensi untuk nggak kecapai. Tapi sekarang aku mikir lagi, justru mungkin ketika kita berani untuk menyeritain mimpi kita ke orang lain, itu berarti kita baru aja ngambil tanggung jawab untuk mewujudin mimpi tersebut. Dan ngomong bikin mimpi kita tuh makin jelas dan juga makin clear. Dan selama magang, aku juga balik ke kebiasaan yang udah lama aku tinggalin, yaitu baca buku. Awalnya cuma biar kepala aku nggak kerasa penuh, atau kayak cuma sekedar untuk ngisi kebosananku. Tapi pertama yang menarik perhatian aku banget itu adalah 101 Creative Notes dari Boris Sebastian. Itu ngejelasin kalau semua orang itu terlahir dengan kreativitas dan negasin untuk nggak terjebak dalam rutinitas. Setelah baca sampai ke pertengahan, aku melihat satu buku yang judulnya Peace of Mind. Di buku ini kita banyak belajar tentang pikiran manusia dan juga alam bawah sadar. Dan setelah selesai baca buku ini, aku lanjut buku The Transformation Life, dan itu ternyata emang sangat relate sama buku Peace of Mind. Kedua buku ini banyak membantu aku dan bikin aku mikir lebih jernih, lebih tenang kalau ngambil keputusan, dan juga peka sama sekitar. Terus pelajaran yang paling nyelakit itu adalah berhenti untuk menunggu instruksi dan perbanyak inisiatif. Terus jangan malu untuk bertanya dan stop berasumsi. Dan setiap tugas kelar jangan lupa untuk update. Dan ternyata komunikasi itu bukan cuma ngomong, tapi berani untuk jujur kalau misalnya kita nggak ngerti, terus berani untuk buka percakapan. Dan ternyata pengetahuan kecil yang kita baca dari buku, artikel, atau sekedar FYP sosmed itu sangat membantu untuk menjaga percakapan dan komunikasi kita tetap jalan dan juga nyambung. Dan selama magang ini juga aku membantu kegiatan Kaula, mulai dari nyiapin absen, follow up peserta, ngolah data, dan juga nge-MC. Jujur capek, tapi dari situ aku belajar untuk fleksibel, dan bahwa fleksibel itu bukan bakat, tapi sesuatu yang kita biasakan atau kita tempa di lapangan langsung. Setelah kegiatan pelatihan Kaula selesai, aku dan teman-temanku mutusin untuk naik gunung. Kita memilih Gunung Tandong sebagai reward untuk diri kita sendiri. Dan
bertiga tanpa guide, kita ngurus semuanya sendiri. Dan ternyata semua skill magang itu kepake, mulai dari bikin itinerary, manajemen waktu, komunikasi, dan perencanaan kecil lainnya. Dan di gunung ternyata memang benar kita nggak akan pernah nggak punya teman dan nggak dapet teman, karena orang-orangnya ramah, baik, dan bahkan kita ketemu sama orang Makassar juga. Jadi bener-bener kayak ketemu teman-teman lama yang udah akrab banget, saling nyapa, saling nyemangatin, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa dan pengalaman pertama aku, dan kayaknya aku tertarik untuk mencoba ke gunung-gunung lain. Dari semua itu, aku sadar kalau aku emang banyak berubah. Dulu aku takut untuk mengambil keputusan cepat, tapi sekarang aku jauh lebih sigap. Dulu mikir 2-3 kali sebelum upload feed IG. Sekarang malah enjoy. Dan dulu tuh keringat dingin kalau disuruh MC. Sekarang kayaknya aku bisa ngambil mic tanpa drama. Dan perubahan ini gak lahir dari satu momen besar, tapi dari kumpulan hal kecil yang numpuk terus sampai akhirnya aku sadar kalau aku udah berjalan sejauh ini. 6 bulan ini gak selalu lancar, gak selalu happy, tapi ini jujur dan juga real. Dan itu cukup buat bikin aku ngerti sama ritme diri aku sendiri. Kapan harus maju, kapan harus istirahat, kapan harus gas, dan kapan harus belajar lagi. Dan kalau ada satu hal yang benar-benar aku bawa pulang dari 6 bulan ini, itu adalah keyakinan kecil kalau aku bisa mulai dari apapun, bahkan dari versi diriku yang dulu masih ragu-ragu banget. Magang ini bukan cuma soal kerja atau nyelesain soal kampus, tapi soal nemuin jalan pulang ke diri sendiri, pelan dan nyata. Dan kalau perjalanan ini ngajarin sesuatu, itu mungkin bahwa setiap langkah kecil ternyata cukup untuk membentuk masa depan yang lebih berani. Perjalanan ini gak selalu mulus, tapi cukup untuk ngarahin aku ke versi terbaik dari diri aku. Dan kalau ini adalah awal dari sebuah perjalanan, aku penasaran sejauh mana aku bisa pergi. So, sampai ketemu di perjalanan hebat lainnya.